Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan program kesayangan Anda di Selamat Pagi Indonesia. Ada saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo, saya mau curhat Apa? Pokoknya tadi pagi tuh pada saat jalan tuh macet banget. Kayaknya iya? aduh saya nih bakal nyampe jam Aduh. berapa, resah tuh hati saya. Tapi ternyata nggak cuma saya yang resah dengan kemacetan Jakarta. Ada yang juga curhat kemarin karena tentang resah, ya kan? Ini soal Sinteyong pemirsa. Jadi mantan pelatih timnas Indonesia akhirnya curhat tentang bagaimana PSSI memberhentikan dirinya melatih timnas Indonesia. Gini nih, katanya di podcast milik JJ penerjemah timnas Indonesia, STY bilang kalau diminta berhenti melatih pada saat lagi fokus-fokusnya Jason memikirkan laga timnas Indonesia versus Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu curhatnya ya. Dan STY ini membantah nih kalau ada kabar masalah komunikasi yang terjadi dalam skuad Garuda. Itu kan waktu itu jadi salah satu alasan kenapa adanya pergantian pelatih ya ke Patrick Kluivert. Nah bahkan STY ini berani bersumpah kalau tidak ada masalah komunikasi di ruang ganti, dan STY juga mempertanyakan sikap salah satu EXO PSSI yang tidak ia sebut namanya, yang katanya nih kerap berbicara ngada-ngada katanya. Aduh, siapa ya yang suka bicara mengada-ngada? Itu nggak di-spill sih secara spesifik, tapi intinya dia merasa bahwa tidak ada tuh permasalahan atau burden komunikasi di antara tim ya. Oke. Nah selanjutnya pemirsa, kalau ini dipertanyakan sih sebenarnya, ini praktik jenis apa? Karena Jason. kontroversial ya. Ini adalah kegiatan keagamaan di Bekasi, Jawa Barat yang membuat sekali lagi warga ini jadi resah. Kita lihat ini pemirsa. Ada ketegangan yang terjadi ini pemirsa antara warga dengan kelompok pengajian yang dipimpin oleh perempuan yang dikenal sebagai Umi Cinta di Kota Bekasi. Jadi Umi Cinta ini dan kegiatannya bermula dengan melakukan pengajian yang tertutup. Kemudian diduga tidak punya izin lingkungan. Oke, nah ada lagi nih yang bikin warga jadi semakin curiga karena Umi Cinta ini menjanjikan surga bagi anggotanya. Dengan catatan bayar infak 1 juta rupiah. Bisa nggak dapat surga 1 juta rupiah? Aku tanya balik deh. Iya. Ya? Itu jalur ekspres banget kayaknya ya. 1 juta langsung jaminan surga. Aduh, gimana sih? Karena ada iming-iming itu makanya pemirsa muncul aksi penolakan dari warga. Karena tadi ada dugaan praktik penyimpangan lah keagamaan. Jadi warga itu akhirnya naruh spanduk-spanduk yang intinya menolak, meminta semua kegiatan-kegiatan dari Umi Cinta dan kelompoknya itu dihentikan gitu ya. Nah, Betul. ini soal ini pemirsa akhirnya ditangani oleh MUI Kota Bekasi, dan MUI Kota Bekasi akan meminta penjelasan Umi Cinta hari ini. Kita harus update loh informasi seperti ini ya. Betul, dan jangan sampai masyarakatnya mudah terajak ya dengan ajakan-ajakan yang memang tidak jelas seperti ini dan kemudian bisa menyesatkan. Tapi kalau yang berikut, nah itu dia nih. Tapi berikutnya ini mungkin juga ini resahnya tuh bener-bener resah karena yang tadinya pajaknya sekian tapi jadi naik beratus-ratus%. Jadi ini bahkan terjadi di sejumlah daerah. Kita bedah satu-satu nih pemirsa. Jadi ada kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB yang memicu gejolak di masyarakat sampai seperti ini, sampai ribut-ribut nih ya Valennya. Dan yang paling ramai ini adalah di Pati, Jawa Tengah. Sampai kenaikan PBB P2-nya itu berapa coba? 250% ya? Itu dia. Walau. Gede banget. Nah inilah makanya mungkin warga Pati ini akhirnya marah, sampai akhirnya ada yang anarkis, bahkan ada yang menuntut supaya bupatinya mundur aja lah. Tapi Jason, ternyata nggak cuma di Pati pemirsa. Ini juga terjadi sama di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang banyak sekali warga kaget karena kenaikan PBB tahun ini sampai 400%. Lebih tinggi lagi ya. Jadi ini warga yang dialami salah satunya adalah di warga Barangkauma. Namanya tuh Tukimah. Nah, Tukimah ini terkejut saat menerima surat PBB tahun 2025 di mana nilai pajak yang harus dibayarkan itu melonjak sampai 400% dibandingkan dengan tarif atau pajak tahun sebelumnya nih Valen. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita bayar pajak 100.000 misalnya. Jadi 400.000. Jauh banget ya. Oke. Ada lagi pemirsa di Jombang. Jombang juga sama. Ini di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sejumlah warga yang juga ikut protes karena kenaikan pajak PBB yang dinilai sudah nggak masuk akal.
Ini untuk membayar pajak beserta bunganya warga, bahkan tahu nggak ini Jason yang Ya apa? ampun, sampai pakai Taruh koin ya. koin di dalam galon. Galon air. Itu bayangin berapa banyak itu uangnya. Dan di situ dikumpulin pakai koin dan nyaris ricuh. Iya. Pasalnya pajak yang tahun lalu hanya Rp300.000, sekarang tuh naik ya menjadi Rp1.300.000 per tahunnya. Nah, Bupati Jombang Warsubi mengaku ini tidak menaikkan sebenarnya tarif pajak, tapi hanya melanjutkan aturan yang sudah ada, yaitu sudah ditetapkan tahun 2023 atau peraturan terdahulunya. Tapi kalau kita melihat ini itu sebagai respon juga kemarahan masyarakat ya, dengan koin seperti ini dituangkan begitu ya. Dari itu dalam ya. galon air ya Jason ya. Kalau mahal sebenarnya pajaknya nih. Sekarang masyarakat tuh resah ya, apa-apa dipajakin. Itu yang kemudian mungkin masyarakat tuh makin merasa terhimpit ya. Iya. Mudah-mudahan ini, nanti kita lihatlah apa kelanjutannya ya. Tapi pemirsa yang jelas kalau Anda sedang beraktivitas di sekitar Istana di Jakarta, udah tahu belum kalau ada rekayasa lalu lintas di sana, jadi jangan sampai kejebak macet. Betul, ini harus diwaspadai karena menjelang 17 Agustus ya, daripada nanti kena macet, harus putar balik, jadi harus tahu dulu nih. Jadi pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas, ini untuk mengantisipasi kemacetan imbas kegiatan gladi upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara sejak kemarin, dan juga catat nih, hari ini masih ada nih gladinya ya. Nah, jadi soal pengalihan arus lalu lintas ini sifatnya situasional. Jadi nanti mengikuti bagaimana perkembangan situasi terkini. Berlakunya mulai 7 pagi ini sampai nanti pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dan daripada kita bingung ya Jason, coba ya saya mau ajak kita sapa ada rekan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi di Taman Pandang Istana Jakarta. Adi, selamat pagi Adi. Adi, jadi gimana situasi lalu lintas panjang tadi Anda dari kantor menuju ke istana? Ya, selamat pagi Valen. Saat ini saya berada di Taman Pandang Istana. Di belakang bisa dilihat ya, ini adalah istana yang sedang bersiap untuk melakukan gladi bersih jelang upacara HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang. Nah, terkait situasi lalu lintas, tadi kalau saya bergerak dari arah kantor melewati Jalan Merdeka Barat begitu sampai ke posisi saya saat ini di Taman Pandang Istana, ini masih normal Valen. Seperti biasa kepadatan karena jam kerja saja. Tapi untuk rekayasa lalu lintas yang seperti yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Jakarta dan juga Ditlantas Polda Metro Jaya tadi masih belum ada. Memang di pengumuman tersebut untuk rekayasa lalu lintas itu dilakukan pada tanggal 13 dan 14 mulai pukul 7 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, tetapi secara situasional begitu, menyesuaikan agenda gladi kotor dan juga gladi bersih yang digelar oleh pihak istana menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, tapi kalau sekarang bisa dilihat di belakang saya, ini adalah situasi di Jalan Merdeka Barat. Tampaknya ini tinggal Transjakarta saja yang melewati jalanan ini. Tadi masih ramai, 5 menit sebelum saya live, ini masih ramai masyarakat biasa yang berlalu lalang di sini. Tetapi karena memang saat ini kirap bendera pusaka untuk gladinya sudah mulai bergerak dari kawasan Monas, sehingga Jalan Merdeka Barat atau jalan yang terdampak yaitu Jalan Merdeka Barat dan juga Jalan Majapahit di sisi timur atau yang ke arah Patung Kuda ini sudah mulai ditutup. Lalu kemudian hal tersebut juga berlaku di Jalan Merdeka Utara yang berada tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Penutupan jalan ini dilakukan begitu ya, rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional untuk kelancaran jalannya gladi bersih yang dijadwalkan pada hari ini. Kalau informasi dari pihak istana, memang gladi bersih pada hari ini dimulai pada pukul 8 pagi. Nah, jalan ini terdampak kirap bendera pusaka karena seperti biasa sebelum pengibaran Sangsaka Merah Putih detik-detik proklamasi akan ada terlebih dahulu kirap bendera pusaka dari Cawan Monas, lalu kemudian mereka keluar di Patung Kuda dan melewati Jalan Merdeka Barat sisi timur, lalu kemudian masuk ke istana lewat gerbang yang ada di belakang saya. Nah, selama proses itu berlangsung, maka kemudian dilakukan pengalihan arus lalu lintas atau rekayasa lalu lintas di ruas jalan yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi bukan berarti rekayasanya dilakukan full begitu dari pukul 7 pagi sampai pukul 18, tetapi ini menyesuaikan agenda yang dilakukan di pihak istana. Dan saat ini gladi tengah dilakukan untuk persiapan agar kemudian persiapan
persiapan untuk HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Dan banyak kejutan juga yang nanti bisa diikuti oleh masyarakat, baik yang bisa hadir langsung atau menyaksikan lewat televisi. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Valen dan juga Jason. Baik, terima kasih Anwar Wadi atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.